Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 17 Juni 2021, pertemuan ke-12 dari seri pelajaran mempraktekkan kaidah-kaidah nahwu secara langsung ke dalam teks. Dan pada hari ini saya mengutipkan satu berita dari Al Jazeera Net edisi tanggal 17 Juni 2021 tentang pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang berlangsung di Jenewa, Swiss. Beritanya mengatakan Qimmatu Genève, Biden yuwajjihu tahziratan li Putin wal akhiru yantakidu i'tibara Washington Moskow aduan laha. Kalau diterjemahkan ya, pertemuan puncak Jenewa, Biden menyampaikan peringatan terhadap Putin, dan yang terakhir maksudnya Putin mengeritik sikap Washington yang menganggap Moskow sebagai musuhnya. Kita lihat secara nahwu ya, Qimmatu Biden, Qimmatu ini puncak ya, dan Genève di sini mudafun ilaihi, ini mudaf. Qimma itu adalah puncak, jadi Qimmatul Jabal, puncak gunung. Rajulun wasala ila qimmati ila qimma fi amalihi, seorang laki-laki sudah mencapai puncak karirnya. Biden ini isim, nama orang, Joe Biden maksudnya ya, si Presiden Amerika Serikat. Yuwajjihu fi'il mudhari, dari wajjah yuwajjihu taujihan, mengarahkan, artinya menghadapkan ya, kadang-kadang juga bisa diartikan menyampaikan atau mengutarakan, tapi intinya dia menghadapkan. Dalam kita tahu ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, doa iftitah dalam salat. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa ya'udu ila Biden. Apa yang disampaikan, apa yang diarahkan itu tahziraten, peringatan. Karena dia jamak muannas salim, alamatun nasbihi jar atau kasrah zahira namanya ya. Li Putin jar majrur. Jadi Joe Biden menyampaikan peringatan kepada Putin. Wal akhiru, biasanya ini dipakai kata-kata al-akhir, maksudnya dia kembali kepada yang disebut terakhir, yang dalam hal ini adalah Putin itu. Jadi sebenarnya di sini kalau bisa diganti wa Putin itu membalas maksudnya ya. Wa Putin yantakidu, ini fi'il mudhari intakada, yantakidu intikadan, artinya mengeritik atau mengecam. Dan fa'ilnya adalah damir mustatir takdiruhu huwa ya'udu ila Putin, al-akhir maksudnya. Apa yang dikritik? I'tibara, anggapan atau asumsi. Makanya ini maf'ulun bi. Washington adalah mudhafun ilaihi. Jadi ini maf'ulun bi sekaligus sebagai mudhaf. Wal akhiru yantakidu i'tibara Washington, Moskow Washington menganggap Moskow. Ini maf'ulun bih jadinya. Aduan, saya lebih suka mengi'rabnya ini sebagai hal. Kadang-kadang juga ada yang mengi'rabnya sebagai maf'ulun bisani dari i'tabara, karena i'tabara ya'tabiru itu minal af'alil muta'addiyah ila maf'ulun bisani. Laha, haknya ini kembali ke Washington. Nah, memang secara kalimat hak di sini bisa saja kembali ke Moskow. Tapi yang bisa mengarahkan kita untuk menentukan bahwa hak kembali ke Washington,
diperlukan semacam rasa bahasa ya, karena dalam bahasa Indonesia juga kalau diterjemahkan secara baik. Dan Putin mengeritik Washington yang menganggap Moskow sebagai musuhnya Washington. Ada dua hal mungkin yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan an masdariyah. Jadi kalau saya mengatakan uridu an azhaba ilal madrasah, ya, saya mau pergi ke sekolah. Ini yang disebut dengan an masdariyah, an yang masuk ke fi'il mudhari. An masdariyah dengan fi'il mudhari itu bisa dirubah menjadi isim masdar. Isim masdarnya zihab itu zahaba yazhabu zihaban. Zihaban. Jadi kalau saya merubah kalimatnya uridu zihaba ilal madrasah, itu sama dengan uridu an azhaba ilal madrasah. Ini yang disebut uslub dalam bahasa Arab, karena tidak ada kaitannya dengan nahwu, jadi beda kajiannya dengan nahwu, makanya disebut dengan uslub. Kemudian yang kedua, ada juga yang disebut dengan idafatul masdar ila fa'ilihi. Kalau kita lihat di sini ya, i'tibara Washington, kalau diperhatikan terjemahannya, dan Putin mengerti Washington yang menganggap. Berarti yang menganggap di sini adalah Washington, dia fa'il di sini. Meskipun dalam posisi nahwunya adalah mudhafun ilaihi, tapi sesungguhnya dia fa'il itu. Nah, ini yang disebut dengan idafatul masdar ila fa'ilihi. Karena asli kalimatnya itu ta'tabiru Washington. Washington beranggapan atau berasumsi itu. Kemudian ta'tabiru ini saya rubah menjadi masdar. I'tibaru Washington Moskow. Jadi Washington menganggap. Ini yang disebut dengan idafatul masdar, yaitu masdar ini yang perubahan dari ta'tabiru ila fa'ilihi. Washington ini adalah fa'il. Makanya ada kaidah yang mengatakan idafatul masdar ila fa'ilihi. Ini antara lain uslub-uslub di dalam bahasa Arab yang biasanya memang gampang-gampang sulit, dan karena intinya nahwu dan syaraf itu adalah, selain pengetahuan teoritis, adalah dia lebih berfungsi sebenarnya sebagai ilmu teknis, dan setiap yang ilmu teknis itu kelincahannya akan ditentukan oleh seberapa banyak kita berlatih. Jadi semakin banyak latihan membaca, semakin terlatih untuk menentukan kapan dia maf'ul, kapan dia fa'il, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.